Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafif Dery Asmara dengan NBI 14623000182. Jadi di video ini saya akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah keamanan komputer. Di sini terdapat tiga soal. Yang pertama, membuat implementasi SQL menggunakan OS Ubuntu dengan Kali Linux. Yang kedua, membuat implementasi Trojan menggunakan Metasploitable 2. Dan yang ketiga, membuat implementasi penetrasi web menggunakan OWASP Juice Shop. Oke, langsung saja kita masuk soal yang pertama. Baik, yang pertama kita akan mengerjakan soal nomor satu, yaitu membuat implementasi SQL injection pada OS Ubuntu dengan Kali Linux. Baik, langsung saja kita masuk ke pengerjaannya. Pertama, kita buka Ubuntu terlebih dahulu. Kita masuk ke terminal. Oke, pertama kita akan memasukkan perintah seperti ini. Kita masukkan password. Setelah itu kita masukkan perintah ini. Dan kita akan membuka MySQL kita. Oke, pertama kita membuat usernya terlebih dahulu. Create user. Kita akan contoh masukkan usernya yaitu Adit contohnya. Adit. Oke, identified. Identified with MySQL native password by song. Setelah itu kita akan masukkan grant all privileges on to usernya tadi yang Adit ini. Oke, setelah itu kita flush privilege, dan setelah itu exit. Setelah kita melakukan membuat user tadi, kita akan mengubah bin address pada Ubuntu ini dengan cara masukkan perintah seperti ini, sudo nano etc mysql titik font d mysql dcnf. Nah, yang harus kita ubah itu bin address-nya ini. Sebenarnya kalau sebelum diubah tadi dia seperti ini tampilannya. 127.0.1 seperti yang di bawahnya ini. Namun harus kita ubah menjadi 0.0.0.0 supaya nanti Ubuntu-nya ini bisa terhubung dengan Kali Linux. Setelah kita ganti, kita save. Setelah itu kita kembali. Setelah kita ganti, jangan lupa kita restart dulu. Jangan perintah seperti ini. Systemctl restart MySQL.
Oke, setelah kita restart, kita akan mencoba membuat database sederhana untuk kita tampilkan di Kali Linux nanti. Oke, kita akan buat database, contohnya create database, contohnya komputer deh, database, nggak usah, koperasi, create database koperasi, use koperasi, eh, use koperasi. Setelah itu kita akan membuat tabelnya, create table pegawai. Create table pegawai, ada ID, pakai integer, ada username, memakai varchar, panjangnya 50 saja. Oke, setelah itu kita akan memasukkan data-datanya ke dalam tabel ini. Insert into pegawai, values. Kita masukkan 2 data saja, nggak usah banyak. Ini satu contohnya Budi. Yang kedua contohnya Rani. Oke, setelah itu oke, datanya udah masuk, kita exit. Nah, setelah itu kita akan masuk ke Kali Linux-nya. Pertama, masukkan perintah ini, nmap ini, 192.168.56.104 ini merupakan IP dari Ubuntu Linux. Oke, starting nmap. Nah, setelah itu kita akan masukkan MySQL-nya ini dengan tadi nama usernya itu Adit. Nah, kita akan coba membuka database koperasi yang udah kita buat tadi. Koperasi. Oh, salah, bukan. Use koperasi. Ya, oke, kita akan coba lagi ya. Salah ini. Use koperasi. Nah, setelah itu kita akan dari database koperasi ini, kita akan mencoba menampilkan tabel pegawai yang udah kita buat tadi. Select from pegawai. Nah, ini merupakan tabel pegawai yang udah kita buat tadi. ID 1 Budi, ID 2 Rani. Jadi seperti itulah cara kita melakukan implementasi SQL injection pada OS Ubuntu ke Kali Linux. Baik, saya rasa sekian untuk nomor 1. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Soalnya yaitu membuat implementasi Trojan sederhana menggunakan Metasploitable 2. Oke, langsung saja kita masuk ke pengerjaannya. Pertama kita masuk ke Kali Linux. Oke, pertama kita akan masukkan perintah ini ke terminal. Kita akan pastekan di sini.
Kita akan masukkan IP dari Kali Linux kita. Setelah itu kita bentar. Nah, selanjutnya adalah memasukkan perintah semua perintah ini. Pertama, kita masukkan nsf console. Oke, setelah itu kita masukkan perintah use exploit multi-handler. Kita masukkan set payload, set payload. Setelah itu kita copy yang ini. Setelah itu kita masukkan set lhost IP Kali Linux kita. Setelah itu set lport, set exit on session false. Dan setelah itu exploit J. Terakhir kita masukkan perintah ini pada Kali Linux. Oke, setelah itu kita akan masuk ke Metasploitable. Di sini kita akan memasukkan perintah seperti ini. Kita masukkan IP Kali Linux-nya. Oke, setelah itu kita masukkan perintah ini. Dan terakhir kita masukkan perintah ini. Nah, setelah itu kita akan kembali pada Kali Linux kita dan akan muncul tampilan seperti ini, yaitu meter Treter session 1 open IP Kali Linux ke IP Metasploitable. Nah, akan tampil tampilan seperti ini.
Setelah itu kita akan mencoba eh, pengujian terakhir pada metasploitable, memasukkan ke 5 perintah seperti ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Pertama tadi perintah sessions pada metasploitable 2. Kita memasukkan perintah yang pertama sessions, namun tidak ada reaksi apa-apa, alias kosong. Selanjutnya kita akan coba masukkan perintah kedua tadi, sessions. Oke, ini perintah yang kedua. Tidak ada apa-apa juga, kosong. Yang ketiga, sama kosong. Yang keempat, sama juga kosong. Dan yang terakhir, get UID. Oke, masih sama juga kosong. Jadi yang perintah tadi ini yang pada Metasploit 2, pada Metasploitable 2 masukkan ke 5 perintah ini, hasilnya tidak ada apa-apa, kosong seperti ini doang hasilnya. Kalau yang saya coba. Dan yang pada Kali Linux tadi juga masih sama hasilnya seperti ini. Eh, Baik, saya rasa sekian untuk nomor 2. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 3. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3. Soalnya yaitu membuat implementasi uji penetrasi web menggunakan WebJuiceShop. Oke, langsung saja kita masuk ke pengerjaannya. Jadi di sini saya sudah mengakses website JuiceShop yang akan kita penetrasi. Dan pertama saya akan mengikuti langkah-langkah yang ada di PPT. Yang pertama yaitu kita akan melakukan login admin dengan menggunakan email ini. Kita akan langsung coba login. Email tadi kita masukkan, kata sandinya bebas. Kita pakai 1, 2, 3 saja biar gampang. Kita akan login. Oke, berhasil ya. Sekarang kita akan masuk langkah kedua, yaitu di sini kita akan login sebagai akun Gym. Oke, kita copy emailnya ini. Kita logout dulu dari akun admin ini. Setelah itu kita akan login lagi sebagai Gym. Sama seperti tadi, kata sandinya bebas. Kita akan masukkan 1, 2, 3 juga biar gampang. Login. Oke, berhasil. Di sini kita sudah berhasil login sebagai akun Gym. Selanjutnya, kita akan melakukan uji XSS, yaitu kita akan memasukkan perintah ini pada kolom pencarian. Kita akan coba. Wah, ini. Oke, perintah tadi kita masukkan di kolom pencarian ini. Oke, seperti ini. Setelah itu kita eh, search. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Oke, setelah itu yang
terakhir dari PPT. Kita disuruh memasukkan perintah ini pada kolom pencarian, sama seperti tadi. Kita akan coba perintah yang tadi barusan kita copy, kita masukkan kembali pada kolom pencarian. Nah, maka hasilnya yang keluar adalah lagu seperti ini ya. Nah, ini yang akan keluar jika kita memasukkan perintah tadi pada kolom pencarian. Oke, keluar lagu seperti ini. When you wanna shop online, then you had better be sure the experience is safe. Oke, cukup. Ya, itu merupakan beberapa langkah-langkah yang ada di PPT, yang ada di PPT materi ini. Selanjutnya, saya diminta untuk menemukan implementasi solusi lain pada website ini. Saya ada menemukan beberapa. Yang pertama yaitu saya akan mencoba memasukkan seperti ini, scoreboard. Oke, jika kita memasukkan tulisan ini scoreboard pada tulis di link ini, maka akan tampil beberapa challenge yang bisa kita selesaikan atau yang sudah kita selesaikan. Di sini terlihat saya sudah menyelesaikan 3 challenge. Oke, setelah itu saya juga menemukan lagi. Selanjutnya saya akan mencoba login sebagai login vendor. Oke, saya akan memasukkan emailnya seperti ini, vendor at jusshop. Oke, kata sandinya bebas. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Nah, berhasil. Ini merupakan challenge login sebagai vendor. Oke, setelah itu saya juga ada lagi. Kali ini saya akan login sebagai make serve. Emailnya kita akan masukkan. Kata sandinya. Nah, emailnya seperti ini dan kata sandinya seperti ini. Kita akan coba login. Oke, berhasil. Ini merupakan login sebagai make serve. Setelah itu dan juga saya ada lagi, yaitu eh, chat terus-menerus dengan kata kupon. Nanti akan muncul. Oke, kita akan terus gini sampai akan muncul. Oke, berhasil. Ini merupakan challenge yang dimana kita terus-menerus menyepam chat kupon pada chatbot. Oke, selanjutnya kita akan login kembali sebagai admin. Admin, admin.
Oke, kita di sini masuk kembali sebagai admin. Dan di sini saya akan masuk ke bagian administrasi. Kita akan coba dulu apakah bisa. Ya, ternyata bisa. Jadi ini merupakan challenge di mana kita masuk pada bagian administrasi. Dan yang terakhir yaitu challenge menghapus bintang 5 seperti ini. Oke, jadi itulah beberapa challenge yang bisa saya lakukan. Total saya ada ya, total saya sudah melakukan 8 dari 172. Namun untuk saat ini hanya itu yang bisa saya lakukan selain dari 4 yang ada di PPT ini ya. Ya, saya rasa sekian dari nomor 3. Baik, sekian video pengerjaan ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.